Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan meneruskan masih dengan bahasan logika matematika. Nah, di sini Ibu akan memberikan video untuk part keempat, yakni bahasan logika matematika pada part keempat adalah modus ponen, kemudian modus tollens, kemudian silogisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ketiga aturan penarikan kesimpulan pada logika matematika. Nah, kita langsung saja masuk ke modus ponen ya. Untuk modus ponen atau penarikan pada logika matematika yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah modus ponen. Adapun aturan dari modus ponen yang pertama, apabila premis 1 atau mudahnya kalimat pertama, jika P maka Q, kemudian premis kedua atau kalimat kedua muncul kembali kalimat P, maka kesimpulannya yakni kalimat Q. Ibu berikan contoh soalnya. Contoh yang pertama, apabila premis pertama, jika hujan lebat maka terjadi banjir. Kemudian premis kedua, hari ini hujan lebat. Nah, kalian lihat, hujan lebat merupakan kalimat P, sedangkan terjadi banjir merupakan kalimat Q. Pada premis kedua muncul kembali hari ini hujan lebat, yakni kalimat P. Maka sesuai dengan aturan ponen, konklusinya atau kesimpulannya yakni kalimat Q, kalimat yang Ibu beri warna ungu, sehingga kesimpulannya yakni terjadi banjir. Kemudian contoh kedua, apabila premis pertama, jika adik sudah berangkat ke sekolah maka ibu berangkat ke kantor. Kalimat P-nya adalah adik sudah berangkat ke sekolah, kalimat Q-nya ibu berangkat ke kantor. Nah, penghubungnya atau kata hubungnya yakni jika maka. Kemudian premis kedua muncul kalimat merah yakni kalimat P. Sesuai dengan aturan ponen, apabila premis pertama jika P maka Q, kemudian premis kedua muncul kalimat P, maka konklusinya atau kesimpulannya adalah kalimat Q. Sehingga kesimpulannya yakni ibu berangkat ke kantor. Nah, biasanya dalam soal-soal atau permasalahan matematika bentuknya seperti ini, pilihan ganda, kalian nanti ditanyakan kesimpulannya saja. Nah, kalian bisa mengerjakan seperti ini jika aturannya adalah ponens. Ibu berikan contoh ketiga. Jika premis pertama, jika ABCD persegi, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kalimat P-nya adalah ABCD persegi, kalimat Q-nya diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kemudian premis kedua muncul kembali kalimat pertama atau kalimat P, yakni ABCD adalah persegi. Sesuai dengan aturan ponens, maka konklusinya yakni kalimat Q, sehingga diperoleh konklusi yakni diagonal ABCD berpotongan tegak lurus. Kita lanjut yang kedua, yakni modus tollens atau aturan tollens. Nah, ada sedikit perbedaan antara aturan ponens dan tollens. Kalian harus memahami perbedaannya berada di mana. Kita lihat. Untuk tollens, jika premis pertamanya jika P maka Q, kemudian premis keduanya muncul ingkaran dari kalimat Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari kalimat P. Nah, ini berbeda dengan ponens. Kalau ponens di premis 2 itu muncul kalimat P, sedangkan tollens di premis 2 muncul kalimat ingkaran Q. Contoh soalnya, tentukan konklusi dari premis berikut. Misalnya, di sini Ibu berikan premis 1. Jika BBM naik, maka ongkos bis naik. Kalian bisa lihat BBM naik merupakan kalimat P. Ongkos bis naik merupakan kalimat Q. Premis kedua, ongkos bis tidak naik, muncul ingkaran dari Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran dari P, yakni BBM tidak naik. Kemudian contoh kedua, apabila kalian menemui soal, tentukan konklusi atau kesimpulan dari premis-premis berikut, di mana contoh 2, premis satunya,
jika saya membeli apel, maka saya membuat rujak. Saya membeli apel merupakan kalimat P. Kemudian saya membuat rujak merupakan kalimat Q. Kemudian premis kedua muncul, saya tidak membuat rujak. Nah, di sini muncul ingkaran dari kalimat Q. Maka sesuai dengan aturan Tollens, kesimpulannya adalah ingkaran dari P. Ingkarannya yaitu saya tidak membeli apel. Kemudian contoh ketiga, apabila ada soal tentukan konklusi atau kesimpulan dari premis-premis berikut. Premis yang pertama yakni jika rajin latihan soal, maka Andi mendapat nilai bagus. Nah, untuk kalimat P-nya yakni rajin latihan soal. Kemudian untuk kalimat Q-nya Andi mendapat nilai bagus. Kemudian premis kedua muncul, Andi tidak mendapat nilai yang bagus atau ingkaran dari kalimat Q. Maka konklusinya sesuai dengan aturan Tollens yakni ingkaran dari P. Ingkaran dari rajin latihan soal yakni Andi tidak rajin latihan soal. Nah, jadi jelas perbedaan antara modus Ponen dan Tollens berada pada premis kedua, kemudian kesimpulannya. Sehingga kalian apabila menjumpai permasalahan tentang penarikan kesimpulan Ponens dan Tollens, maka kalian harus berhati-hati pada bagian premis 2. Premis 2 yang membedakan antara Ponen dan Tollens. Kita lanjut ke aturan yang ketiga yakni silogisme. Untuk silogisme sendiri di sini apabila ada premis pertama berbentuk jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya atau konklusinya jika P maka R. Nah, untuk mudahnya apabila silogisme ini ada kalimat yang sama bisa kalian hilangkan atau kalian coret sehingga konklusinya adalah kalimat pertama dan kalimat ketiga. Ibu berikan contoh soal. Contoh pertama, tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut, di mana premisnya yang pertama, jika guru matematika tidak masuk sekolah, maka murid-murid bercengkrama. Nah, guru matematika tidak masuk sekolah adalah kalimat P. Murid-murid bercengkrama adalah kalimat Q. Kemudian premis kedua muncul, jika murid bercengkrama, maka mereka bergembira. Murid-murid bercengkrama adalah kalimat Q yang diulang kembali pada premis 2. Mereka bergembira merupakan kalimat baru sehingga di sini disebut kalimat R. Nah, konklusinya sesuai dengan aturan silogisme menjadi kalimat P dan kalimat R menggunakan kata hubung jika maka sehingga diperoleh jika guru matematika tidak masuk sekolah, maka mereka bergembira. Ibu berikan contoh lagi, contoh kedua mengenai aturan silogisme. Tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Premis pertama, jika seorang rajin belajar, maka ia akan berilmu. Seseorang rajin belajar merupakan kalimat P. Ia akan berilmu merupakan kalimat Q. Kemudian di sini implikasinya jika maka. Premis kedua muncul, jika seseorang berilmu, maka ia akan berguna di masyarakat. Seseorang berilmu merupakan kalimat Q yang diulang kembali. Kemudian, ia akan berguna di masyarakat merupakan kalimat baru atau di sini kalimat R. Nah, sesuai aturan silogisme, maka kesimpulannya jika P maka R. Sehingga diperoleh kesimpulan, jika seseorang rajin belajar, maka ia akan berguna di masyarakat. Di mana seseorang rajin belajar merupakan kalimat P dan ia akan berguna di masyarakat adalah kalimat R. Contoh ketiga, di sini Ibu berikan beberapa premis yang berbeda dari tadi. Tadi kita menggunakan 2 premis. Nah, ini Ibu berikan contoh yang premisnya lebih dari 2. Diketahui premis-premis sebagai berikut. P1, jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. P2-nya, jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. P3-nya, Budi tidak lulus ujian. Nah, pertanyaannya, penarikan kesimpulan yang sah dari pernyataan tersebut adalah A. Budi menjadi pandai, B. Budi rajin belajar,
C. Budi lulus ujian. D. Budi tidak rajin belajar. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini dengan 3 premis, maka kalian dapat mengerjakannya. Premis 1, premis 2, kalian cari kesimpulannya terlebih dahulu, kemudian kalian gabungkan dengan premis ketiga. Jadi ada 2 tipe soal. Soal pertama, apabila pada soal hanya ada 2 premis, maka itu akan mudah, lebih mudah. Tetapi jika ada 3 premis, kalian kerjakan P1 dan P2 dulu, apa kesimpulannya, kemudian digabung dengan P3. Nah, diperoleh seperti ini. Penyelesaiannya, P1, jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Nah, kalimat P-nya adalah Budi rajin belajar. Kalimat Q-nya ia menjadi pandai. Kemudian P2, jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Budi menjadi pandai adalah kalimat Q yang diulang kembali di premis 2. Ia lulus ujian merupakan kalimat baru, di sini disimbolkan dengan kalimat R. Nah, sesuai dengan aturan ponen, tolens, dan silogisme, maka yang berlaku pada premis 1 dan premis 2 pada soal ini yaitu silogisme. Karena jika P maka Q, kemudian premis 2-nya jika Q maka R. Diperoleh kesimpulan yakni jika P maka R sesuai aturan silogisme. P-nya adalah Budi rajin belajar dan R-nya ia lulus ujian, sehingga diperoleh kesimpulan pertama, jika Budi rajin belajar maka ia lulus ujian. Jadi ibu ulang, kesimpulan pertama ini diperoleh dengan aturan silogisme. Kemudian kesimpulan pertama kita gabungkan dengan premis ketiga, Budi tidak lulus ujian. Kalian lihat, untuk P1-nya kesimpulan pertama kita anggap kembali P1. Jika Budi rajin belajar adalah kalimat P, ia lulus ujian adalah kalimat R, Budi tidak lulus ujian. Jadi premis berikutnya muncul ingkaran dari kalimat R, maka menggunakan aturan tolens, sehingga diperoleh hasil kesimpulan yakni ingkaran dari P, Budi tidak rajin belajar. Nah, sehingga penyelesaian dari contoh soal yang terakhir ini merupakan Budi tidak rajin belajar. Penyelesaiannya ada di option pilihan yang D, Budi tidak rajin belajar. Nah, seperti itu ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan modus ponen, tolen, dan silogisme dengan 2 premis dan 3 premis. Tetapi untuk setara SMK biasanya yang dikeluarkan 2 premis. Nah, cukup dari Ibu mengenai modus ponen, tolens, dan silogisme. Diakhiri dengan contoh soal yang terakhir ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.